Pada hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas KKI week 4 yang berjudul Assessment of Government Influence on Exchange Rates dan Assessment of Potential Arbitrage Opportunities. Anggota kelompok kami ada Daniel Irfansyah, Michelle Angela, Catherine Wijaya, dan Alexandra Febe. Ringkasan kasus chapter 6. Blitz, produsen rollerblade Amerika Serikat, telah menghasilkan sebagian besar pendapatannya dan mengeluarkan sebagian besar pengeluarannya di Amerika Serikat. Namun, perusahaan saat ini mulai mengekspor rollerblade ke Thailand dan memiliki perjanjian dengan Entertainment Products Inc., importer Thailand untuk jangka waktu 3 tahun, di mana Entertainment Product berkomitmen untuk membeli 180.000 pasang speedos setiap tahunnya dengan harga tetap 4.594 baht Thailand per pasang. Blitz juga mengimpor komponen karet dan plastik dari eksportir Thailand. Biaya komponen ini sebesar 2.871 baht Thailand per pasang speedos. Namun tidak ada kontrak antara Blitz dengan eksportir Thailand. Dampaknya, biaya komponen karet dan plastik yang diimpor dari Thailand tergantung pada pertimbangan nilai tukar mata uang dan kondisi ekonomi di Thailand. Akibatnya, investor asing di Thailand menarik dana investasi mereka yang mengakibatkan kelebihan supply baht Thailand untuk dijual. Pemerintah Thailand melakukan intervensi di pasar valuta asing. Mereka menukarkan cadangan bahtnya dengan cadangan dolar di bank sentral lain dan menggunakan cadangan dolarnya untuk membeli baht di pasar valuta asing. Tetapi perjanjian ini mengharuskan Thailand untuk membalikan transaksi ini dengan menukarkan dolar dengan baht di masa yang akan datang. Namun intervensi pemerintah Thailand gagal karena diikuti oleh kekuatan pasar. Akhirnya pemerintah Thailand menghentikan intervensinya dan nilai baht Thailand turun secara substansial terhadap dolar selama periode 3 bulan. Hal ini berdampak pada margin keuntungan perusahaan karena Blitz menghasilkan arus masuk bersih dalam baht Thailand. Ringkasan kasus pada chapter 7. Thailand mengalami pertumbuhan ekonomi yang lemah dan ketidakpastian politik. Akibatnya, investor asing menarik dana mereka dari Thailand. Hal ini mengakibatkan kelebihan supply baht untuk dijual di atas demand baht di pasar valuta asing yang menekan nilai baht sehingga nilai baht terus merosot. Blitz memiliki arus kas bersih dalam baht yang dihasilkan dari ekspornya ke Thailand, maka penurunan nilai baht akan mempengaruhi perusahaan. Ben Holt, CFO Blitz, ingin memastikan bahwa kurs spot dan forward yang dikutip oleh Bank Blitz adalah wajar. Jika kutipan nilai tukar wajar, maka arbitrase tidak akan dilakukan. Namun jika kutipan tidak sesuai, maka arbitrase dapat dilakukan. Dalam kondisi ini, Blitz menggunakan beberapa bentuk arbitrase untuk mengambil keuntungan dari kemungkinan kesalahan harga di pasar valuta asing. Holt percaya bahwa peluang arbitrase dapat menyeimbangi dampak negatif dari depresiasi baht. Selanjutnya tentang tinjauan pustaka dari chapter 6, yang pertama ada Exchange Rate System. Fixed Exchange Rate System. Dalam kategori ini, nilai tukar mata uang bersifat konstan atau hanya dapat berfluktuasi dalam batasan yang sempit. Kategori ini membutuhkan intervensi dari bank sentral agar dapat dipertahankan konstan. Bank sentral akan menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran mata uang, melakukan devalue atau pengurangan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lain, serta melakukan revaluation yang merupakan kebalikan dari devaluation. Selanjutnya ada Freely Floating Exchange Rate System. Nilai tukar mata uang berfluktuasi bebas tergantung dari kekuatan pasar tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Dalam kategori ini, kelebihannya adalah negara menjadi lebih terisolasi terhadap inflasi negara lain. Sedangkan kekurangan dari kategori ini adalah meskipun negara menjadi lebih terisolasi dari masalah negara lain, hal ini juga dapat menjadi kerugian apabila negara mengalami masalah ekonomi terlebih dahulu. Selanjutnya, Manage Float Exchange Rate System. Kategori ini memperbolehkan nilai mata uang berfluktuasi. Namun pemerintah secara periodik dapat melakukan intervensi untuk mencapai tujuan tertentu. Banyak negara-negara maju menggunakan kategori ini, tetapi juga mendapatkan kritik di mana ada argumen bahwa sistem ini dapat digunakan pemerintah untuk memanipulasi nilai tukar agar menguntungkan negaranya. Kemudian, Peg Exchange Rate System. Dalam kategori ini, nilai tukar suatu mata uang dipatok dengan nilai mata uang lain atau suatu indeks mata uang. Pemerintah akan mematok nilai mata uangnya dengan nilai mata uang stabil seperti dolar. Dollarization merupakan proses pergantian mata uang asing dengan dolar. Jika suatu negara mengambil keputusan ini, maka kedepannya akan sulit untuk dikembalikan seperti semula karena berarti negara tersebut sudah tidak memiliki mata uangnya sendiri.
B. Single European Currency. Monetary Policy in the Eurozone. ECB atau European Central Bank memiliki tujuan yaitu untuk mengendalikan inflasi dan menyeimbangkan nilai mata uang euro. Impact on firms in the Eurozone. Dari satu mata uang di Eurozone membuat harga produk menjadi lebih mudah dibandingkan dalam negara Eurozone tersebut. Perusahaan dapat melakukan perdagangan internasional di dalam Eurozone tanpa harus mengeluarkan biaya transaksi mata uang asing. Akan tetapi, kebijakan ini membuat kompetisi lebih ketat karena produk mereka dapat lebih mudah dibandingkan harganya. Impact on financial flows in the Eurozone. Setiap perbedaan dalam tingkat bunga bebas, risiko akan mendorong investor untuk berinvestasi di negara dengan tingkat bunga tertinggi. Hal ini dikarenakan risiko kredit mungkin masih lebih tinggi untuk beberapa penerbit. Impact of Eurozone country crisis on other Eurozone countries. Negara-negara di Eurozone juga didorong untuk melakukan bisnis bersama karena telah menggunakan mata uang yang sama. Jadi, ketika kondisi menguntungkan maupun kondisi tidak menguntungkan di beberapa negara di Eurozone dapat mempengaruhi negara-negara lainnya. Impact of country abandoning the euro. Ketika suatu negara mengalami krisis dan tidak dapat memperoleh pendanaan yang cukup dari Eurozone, maka ada kemungkinan negara tersebut akan meninggalkan euro sebagai mata uangnya. Negara yang meninggalkan euro tidak akan lagi menjadi subjek dari kebijakan moneter yang diimplementasikan oleh European Central Bank. Akan tetapi, negara yang meninggalkan euro kemungkinan besar akan mengalami krisis, dan tingkat suku bunga bebas risiko akan jadi sangat tinggi karena investor menarik uangnya dari negara tersebut. C. Direct intervention. Reasons for direct intervention terdapat 3 kategori yaitu, yang pertama, smoothing exchange rate movements, yang kedua, establishing implicit exchange rate boundaries, yang ketiga, responding to temporary disturbances. The direct intervention process, yang pertama, reliance on reserves, yang kedua, frequency of intervention, yang ketiga, coordinated intervention, dan yang terakhir, non-sterilized versus sterilized intervention. Direct intervention as a policy tool. Yang pertama, influence of a weak home currency, dan yang kedua, influence of a strong home currency. D. Indirect intervention. Spot rate dollar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu E sama dengan F dalam kurung delta INF, delta INT, delta INC, delta GC, delta EXP, tutup kurung. Ada 2 kategori yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu government control of interest rates, di mana ketika bank sentral dalam menaikkan atau menurunkan suku bunga dapat berdampak pada nilai mata uang. Yang kedua, government use of foreign exchange control, yaitu pemerintah dapat berupaya untuk mengendalikan pasar falas, misalnya dengan pembatasan tertentu sebagai bentuk intervensi tidak langsung untuk mempertahankan nilai tukar mata uang. Chapter 7. Locational Arbitrage. Locational arbitrage ini adalah proses pembelian mata uang pada negara yang memberikan harga relatif murah dan melakukan penjualan pada beberapa lokasi atau negara di mana memiliki harga relatif mahal. Kebanyakan locational arbitrage dilakukan oleh pihak bank atau pedagang valuta asing lainnya yang bisa memantau jumlah quotation yang diberikan oleh bank-bank lainnya. Triangular arbitrage. Kurs silang cross exchange rate mencerminkan hubungan antara 2 mata uang yang berbeda dengan satu mata uang dasar. Misalnya, di Amerika Serikat, kurs silang mengacu pada hubungan antara 2 mata uang selain dolar. Nilai valuta X dalam unit valuta Y sama dengan nilai X dalam dolar, atau nilai Y dalam dolar. Dalam triangular arbitrage, transaksi mata uang dilakukan pada pasar spot untuk memanfaatkan perbedaan kurs silang antara 2 mata uang tertentu. Covert interest arbitrage. Covert interest arbitrage merupakan investasi dalam suatu sekuritas pasar uang luar negeri yang pada saat yang sama disertai dengan penjualan forward valuta yang mendominasi sekuritas yang dimaksud. Ketentuan covert interest arbitrage terdiri dari 2 bagian, yaitu interest arbitrage dan covert. Dalam covert interest arbitrage, dana yang digunakan akan ditahan dalam periode tertentu. Interest rate parity atau IRP. Ketika kekuatan pasar menyebabkan interest rates dan exchange rate untuk menyesuaikan,
maka cover interest rates tidak lagi visible dan hasil dari equilibrium disebut dengan interest rate parity atau IRP yang terbagi menjadi dua, yaitu derivation of interest rate parity determining the forward premium. Pembahasan Capture 6. 1. Apakah upaya intervensi oleh pemerintah Thailand merupakan intervensi langsung atau tidak langsung? Jelaskan. Upaya intervensi oleh pemerintah Thailand merupakan intervensi langsung. Karena pemerintah Thailand ingin memperkuat mata uang baht dengan cara menukar cadangan dolar yang dimiliki dengan baht Thailand. Dengan cara ini, membuat permintaan baht akan meningkat dan permintaan dolar akan meningkat. Hal ini membuat baht mengalami apresiasi. 2. Apakah intervensi oleh pemerintah Thailand merupakan intervensi yang disterilkan atau tidak disterilkan? Apa perbedaan antara kedua jenis intervensi tersebut? Jenis mana yang menurut Anda lebih efektif dalam meningkatkan nilai baht? Mengapa? Merupakan intervensi tidak steril. Intervensi tidak steril merupakan intervensi yang dilakukan pemerintah dengan melakukan jual beli mata uang di pasar valuta asing untuk meningkatkan atau menurunkan mata uang tertentu yang dipengaruhi oleh faktor peredarannya. Hal ini tidak diikuti oleh penjualan atau pembelian obligasi pemerintah. Sedangkan intervensi steril adalah kebijakan suatu bank sentral untuk membeli atau menjual mata uang di pasar valuta asing untuk mengubah nilai mata uang tersebut. Hal ini diikuti dengan penjualan atau pembelian obligasi pemerintah. Kelompok kami menyarankan lebih baik untuk melakukan intervensi steril. Dengan menjual surat berharga negara atau obligasi, negara dapat memiliki cadangan mata uang asing untuk membeli kembali mata uang baht, agar peredarannya dapat terkontrol dan membuat baht dapat kembali kuat. 3. Jika baht Thailand hampir tetap terhadap dolar, bagaimana hal ini dapat mempengaruhi tingkat inflasi Amerika Serikat? Apakah menurut Anda efek ini pada ekonomi Amerika Serikat akan lebih terasa untuk perusahaan seperti Blitz yang beroperasi di bawah pengaturan perdagangan yang melibatkan komitmen atau untuk perusahaan yang tidak? Bagaimana perusahaan seperti Blitz terpengaruh oleh nilai tukar tetap? Dalam sistem nilai tukar mata uang tetap, inflasi sebuah negara dapat menyebabkan inflasi juga di negara lainnya. Contohnya, jika Thailand mengalami inflasi, maka permintaan terhadap barang lokal akan turun, sedangkan permintaan terhadap barang impor dari Amerika Serikat akan meningkat. Begitu juga dengan permintaan barang Amerika Serikat ke Thailand akan menurun. Hal ini dapat menyebabkan Thailand mengalami penurunan produktivitas, sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran. Perusahaan Blitz akan merasakan dampak ini sangat jelas, karena biaya produksinya akan meningkat, tetapi harga ekspor tetap. 4. Apa saja potensi kerugian tingkat inflasi Thailand yang terkait dengan sistem nilai tukar mengambang yang sekarang digunakan di Thailand? Apakah menurut Anda Blitz berkontribusi besar pada kerugian ini? Bagaimana perusahaan seperti Blitz terpengaruh oleh nilai tukar yang mengambang bebas? Jika baht Thailand melemah, hal ini dapat menyebabkan harga impor menjadi tinggi. Sedangkan apabila Thailand mengalami inflasi yang tinggi, maka harga material dan supply di Thailand akan meningkatkan harga finished goods. Selain itu, tingginya foreign price akan memaksa konsumen Thailand membeli produk lokal. Blitz tidak berkontribusi karena Blitz telah membuat kesepakatan dengan menjual 180.000 pidos dengan fixed price. Inflasi akan membawa pengaruh kepada Blitz. Blitz akan mengalami kerugian dikarenakan Blitz menerima pendapatannya dalam baht Thailand. Blitz sangat dipengaruhi oleh floating exchange system dikarenakan Blitz menjual produknya pada fixed price dan membeli material pada saat nilai tukar mengambang bebas. 5. Menurut Anda, apa yang akan terjadi pada nilai baht Thailand ketika pengaturan swap selesai? Bagaimana ini akan mengaruhi Blitz? Yang akan terjadi adalah 1. Higher supply of baht. 2. Higher demand for dollars. 3. Terjadi penekanan ke bawah pada baht. Hal ini berdampak pada revenue Blitz, yang dimana revenue Blitz
akan mengalami penurunan pada penjualannya di Thailand. Hal ini terjadi karena adanya depresiasi baht Thailand. Namun Blitz tetap dapat mengimpor material dengan harga yang lebih murah. Pembahasan Capture 7. 1. Peluang arbitrase pertama berkaitan dengan arbitrase lokasi. Holt telah memperoleh kuotasi kurs spot dari dua bank di Thailand, yaitu Minsu Bank dan Sobat Bank. Keduanya berlokasi di Bangkok. Harga BIT dan X Baht Thailand untuk setiap bank ditampilkan dalam tabel di bawah ini. Tentukan apakah kuotasi valuta asing sudah sesuai. Jika tidak sesuai, tentukan laba yang dapat Anda hasilkan dengan menarik 100.000 US dollar dari rekening giro Blitz dan terlibat dalam arbitrase sebelum tarif disesuaikan. Locational arbitrage. Pertama, membeli Thai baht dari Bank Misu sebesar 100.000 US dollar ditambah 0,0227 US dollar, totalnya 4.405.286,34. Yang kedua, menjual Thai baht kepada Bank Sobat sebesar 4.405.286,34 Thai baht dikali 0,0228 US dollar. Hasilnya 100.440,53. Yang ketiga, keuntungan dalam dolar sebesar 100.440,53 US dollar dikurang 100.000 US dollar, totalnya 440,53 US dollar. Yang kedua, selain kutipan BIT dan AX untuk Baht Thailand yang diberikan pada pertanyaan sebelumnya, Minsu Bank telah memberikan kutipan berikut untuk dolar Amerika Serikat dan yen Jepang. Berikut adalah tabelnya. Tentukan apakah nilai tukar silang antara Baht Thailand dan yen Jepang sesuai. Jika tidak sesuai, tentukan laba yang dapat Anda hasilkan untuk Blitz dengan menarik 100.000 dolar dari rekening giro Blitz dan terlibat dalam arbitrase segitiga sebelum tarif disesuaikan. Maka, kita menggunakan triangular arbitrage. Yang pertama, melakukan pertukaran dolar dengan baht, yaitu 100.000 dolar dibagi 0,0227 dolar, yang hasilnya 4.405.286,34. Yang kedua, mengkonversikan baht ke dalam yen, yaitu 4.405.286,34 baht Thailand dikali 2,69 yen yang hasilnya 11.850.220,25. Yang ketiga, mengkonversikan yen ke dalam dolar, yaitu 11.850.220,26 yen dikali 0,0085 dolar yang hasilnya 100.726,87. Dan yang terakhir, keuntungan dalam dolar sebesar 100.726,87 dolar dikurangi dengan 100.000 dolar yang hasilnya 726,87. Lalu soal yang ketiga, Ben Holt telah memperoleh beberapa kutipan kontrak forward untuk Baht Thailand untuk menentukan apakah arbitrase bunga tertutup mungkin dilakukan. Dia mengutip kurs forward 0,0225 dolar per Baht Thailand untuk kontrak forward 90 hari. Kurs spot saat ini adalah 0,0227 dolar. Suku bunga 90 hari yang tersedia untuk Blitz di Amerika Serikat adalah 2%. Sedangkan suku bunga 90 hari di Thailand adalah 3,75%, atau suku bunga ini tidak disetahunkan. Holt menyadari bahwa arbitrase bunga tertutup tidak seperti arbitrase lokasional dan segitiga, memerlukan investasi dana. Dengan demikian, dia ingin dapat memperkirakan keuntungan dolar yang dihasilkan dari arbitrase melebihi dan di atas jumlah dolar yang tersedia pada deposit Amerika Serikat 90 hari. Tentukan apakah kurs forward dihargai dengan tepat.
Jika tidak diberi harga yang sesuai, tentukan keuntungan yang dapat Anda hasilkan untuk Blitz dengan menarik $100.000 dari rekening giro Blitz dan terlibat dalam arbitrase bunga tertutup. Ukur keuntungan sebagai kelebihan jumlah di atas apa yang dapat Anda hasilkan dengan berinvestasi di pasar uang Amerika Serikat. Lalu kami menggunakan Converted Interest Arbitrage. Yang pertama, melakukan pembuatan akun untuk 90 hari deposit di Thailand Bank, melakukan konversi dana tersebut terhadap dolar Amerika Serikat, yaitu $100.000 dibagi $0,0227 yang hasilnya 4.405.286,34 baht Thailand. Yang kedua, akan jatuh tempo dalam 90 hari dengan harga jual, yaitu 4.405.286,34 baht Thailand dikali dengan 1.0375 dolar yang hasilnya 4.574,58 baht Thailand. Melakukan konversi Thailand baht ke dalam US dollar sesuai kesepakatan, yaitu 4.570.484,58 baht Thailand dikali dengan 0,0225 dolar yang hasilnya 102.835,90 dolar. Lalu yang keempat, jumlah US dollar yang tersedia ketika deposit dalam 90 hari, yaitu $100.000 dikali dengan 1,02 yang hasilnya $102.000. Dan yang terakhir, profit yang diperoleh ketika deposit dalam 90 hari, yaitu $102.835,90 dikurangi dengan $100.000, yang hasilnya adalah $2.835,90. Pertanyaan yang keempat, mengapa peluang arbitrase cenderung menghilang segera setelah ditemukan? Untuk mengilustrasikan jawaban Anda, asumsikan bahwa arbitrase bunga tertutup yang melibatkan pembelian langsung dan penjualan forward bet adalah mungkin. Diskusikan bagaimana kurs spot dan forward bet akan menyesuaikan sampai arbitrase bunga tertutup tidak mungkin lagi. Apa yang disebut keadaan setimbang yang dihasilkan? Peluang arbitrase punya kecenderungan menghilang karena adanya kekuatan pasar di mana pelaku arbitrase mengambil tindakan yang dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan terhadap mata uang asing untuk terus melakukan penyesuaian sehingga kesalahan harga dapat hilang. Contohnya, arbitrase bunga tertutup yang melibatkan jual beli baht Thailand untuk meningkatkan tekanan kurs spot baht Thailand dan mengurangi tekanan pada kurs forward baht Thailand hingga arbitrase tidak lagi memungkinkan. Hal ini yang merupakan keadaan kesetimbangan yang disebut paritas tingkat bunga dengan perbedaan suku bunga antara kedua negara diimbangi oleh adanya premi atau diskon di masa depan. Konklusi atau kesimpulan yang kami dapat dari chapter 6 adalah intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Thailand terhadap pasar valuta asing adalah non-sterilist intervention, yaitu intervensi di pasar valuta asing tanpa menyesuaikan dengan perubahan jumlah uang beredar. Kemudian, inflasi di Thailand dapat berdampak pada munculnya inflasi di Amerika Serikat. Blitz juga akan mengalami dampak pada margin keuntungan perusahaan karena Blitz menghasilkan arus masuk bersih dalam baht Thailand. Freely floating exchange rate juga bisa mempengaruhi terjadinya inflasi di Thailand karena mata uang baht akan melemah. Selanjutnya, adanya downward pressure karena Thailand membutuhkan lebih banyak baht untuk ditukarkan dengan dolar Amerika Serikat. Sedangkan konklusi chapter 7 adalah foreign exchange quotation dapat dilakukan Blitz dengan memperoleh profit sebesar $440,53. Selanjutnya, Minsu Bank dapat memberikan profit untuk dolar Amerika Serikat dan yen Jepang sebesar $726,87. Dengan adanya kekuatan pasar yang juga dapat mempengaruhi supply dan demand mata uang asing, maka arbitrase dapat menghilang. Dengan adanya penjualan dan pembelian kurs mata uang baht, maka dapat menekan kurs tersebut.
Rekomendasi dari kelompok kami mengenai studi kasus chapter 6 dan 7 adalah sebaiknya pemerintah Thailand melakukan intervensi steril, yaitu intervensi oleh Federal Reserve di pasar valuta asing, dengan intervensi simultan di pasar sekuritas treasury untuk mengimbangi efek apapun pada jumlah uang beredar dolar. Dengan demikian, intervensi di pasar valuta asing dicapai tanpa mempengaruhi jumlah uang beredar dolar yang ada. Pemerintah juga dapat memperdagangkan surat berharga negara atau SBN atau obligasi negara agar terjadi perputaran uang sehingga negara memiliki cadangan mata uang asing untuk membeli kembali mata uang baht. Blades juga dapat menjual produk rollerblades-nya kepada entertainment products dengan harga yang tidak tetap agar tidak mengalami kerugian saat ekonomi Thailand melemah. Sekian dari kelompok 1, terima kasih.